dalam bentuk paling indah, dari berutas-utas benang dan pewarna-warni alam, dari tangan-tangan para perajin yang diwariskan secara turun-temurun, adalah sehelai kain tenun ikat sika, lahir dan menjelma. Tenun ikat sika yang dalam bahasa lokal dikenal dengan PT Lorung Sika adalah jati diri, adalah identitas, adalah budaya yang hadir di setiap perayaan, di setiap waktu kebersamaan, sampai dikenakan sehari-hari. Ada sesuatu yang sederhana dalam proses menenun ikat, tetapi melibatkan keuletan, kreativitas, kerja keras, dan komitmen. Tradisi wastra yang tidak sedikit pun dikesampingkan sejak 596 sebelum Masehi. Sika dengan ibu kota Maumere di Nusa Tenggara Timur adalah daerah asal tenun ikat sika. Satu dari 3 pintu masuk Flores, selain Ende dan Labuan Bajo yang menjadi destinasi wisata super prioritas. Tanah yang didiami oleh 5 etnis besar, Lio di barat, Sika Krowe, Palue di Pulau Palue, Tidung Bajo, dan Tanah Awi di timur. Negeri tempat bunda segala bangsa berada. Negeri dengan taman bawah laut dan gugus teluk yang menikah. Negeri di mana masyarakatnya masih menghargai budaya dengan sepenuh hati. Negeri tenun ikat yang siap menyambut dengan kehangatan mata-mata yang enak dipandang. Tarian selamat datang dan gegap gempita suara musik pertabuhan. Di Watu Blapi, sebuah desa wisata yang masuk dalam kecamatan Hewokloang, pada berbagai kesempatan, masyarakat setempat masih mengenakan kain tenun ikat. Termasuk menyelenggarakan tarian tradisional di acara-acara khusus, seperti menyambut tamu datang. Jika sehari-hari para lelaki bekerja bercocok tanam atau berladang, di acara istimewa, mereka akan menabuh gong waning atau memalu-malu gendang. Sementara, para perempuan yang biasanya menenun akan menari-nari dengan pisau atau parang di tangan, seraya menghentak-hentak kaki bergelang ke tanah. Semua mengenakan tenun ikat sika, lengkap dengan aksesorisnya. Ini adalah kostum yang digunakan oleh generasi muda. Jadi dia mengenakan sarung 1 lapis, tapi masih menggunakan motif tua. Gelang hanya 1 biji saja, dan baju lengan pendek. Ini disebut dengan labu tengge. Kalung 1 saja, anting biasa saja, dan rambutnya seperti ini. Ini disebut dengan gelong. Artinya bahwa ini masih gadis, belum menikah. Ini sobe, ini disebut sobe, ini tempat sirip pinang dan juga tempat untuk isi kosmetik. Ini generasi menengah. Jadi generasi menengah, sarungnya masih sama, 1 lapis, masih menggunakan motif tua. Baju lengan panjang atau disebut labu liman gete. Kalungnya sudah lebih dari 2. Anting dia agak besar sedikit dan rambutnya seperti ini. Ini disebut lenggen. Yang disebut orang Maumere disebut upacara lenggenala. Upacara lenggenala itu berarti dia sudah dewasa, dia sudah siap untuk dipinang. Gelang 8. Yang berikut ini adalah generasi tua. Dia mengenakan sarungnya berbeda. Ini
dobel sarung, jadi sarung 2 lapis. Nah, sarung ini termasuk motif tua. Ini disebut gentiu. Gentiu berarti artinya belum beragama, tetapi dia punya kepercayaan. Orang Maumere bilang inan yang tanah bawah amalero gulang reta, berarti bumi dan langit. Motif ini ada sebelum bangsa Portugis masuk di Pulau Flores. Seperti sebelum agama Kristen masuk di Pulau Flores, motif ini sudah ada. Manik-maniknya dia lebih banyak. Ini disebut bahar tibu, memuli. Ini simbol kesuburan. Sedangkan laki-laki punya ini disebut ragi. Ini ragi gaing. Ini adalah pengganti baju. Ini adalah ragi. Ini disebut lado. Ini simbol keperkasaan dan juga sebagai penangkal roh jahat. Sebelum kekristenan masuk ke Flores, termasuk ke Sika, pada abad ke-16, masyarakat menganut kepercayaan astral dan kosmis. Bahwa wujud tertinggi adalah Inanyang Tanawawa, Amalero Ulanreta. Ibu yang berada di bumi, Bapak yang berada di atas angkasa. Dan percaya pada Ina Duai Ei Mulapuan, bahwa leluhur yang menguasai alam. Motif-motif pada tenun ikat Sika turut dipengaruhi pula oleh kepercayaan masyarakat adat. Ada motif-motif yang lahir di masa kepercayaan tradisional dan ada pula yang tercipta setelah masuknya agama Kristen. Ada beberapa motif, ada motif tua dan ada yang motif yang sudah dimodifikasi. Kita sesuai dengan permintaan konsumen. Ini yang motif tua. Ini tokek atau naga. Ini adalah simbol keberuntungan. Ini pemuli atau bahar tibu. Ini simbol kesuburan. Istilah kami sarung wiriwanan. Wiriwanan. Ini sarung tua. Jadi kalau motif ini saat upacara adat, kalau kita bawa yang motif yang ini balasannya itu kuda, wiriwanan. Jadi ini juga yang paling motif yang paling susah, yang berharga, paling bernilai. Jadi ada mama tua kadang-kadang dia pengen, saya tidak mau pakai motif yang ini, saya maunya yang harus yang itu. Jadi sarung ini mulai dari upacara adat kelahiran sampai dengan kematian, kain Maumere ini, sarung ini harus tetap selalu ada. Anak-anak belajar mulai dari TK kecil-kecil ini, mereka mulai gulung, dari SD bisa ikat, celup, dari SMP mereka sudah bisa tenun. Nah, jadi kalau sudah tamat SMP, SMA, kalau orang datang lamar itu mereka sudah bisa tenun. Karena ada kita di sini, kalau wanita yang belum tahu menenun, pacaran datang lamar itu dia bilang maaf dulu karena saya belum tenun. Belum bisa tenun. Kalau pergi ke rumah laki-laki, si mama mantu suruh kita tenun, kita tidak bisa. Mama mantu bilang lebih baik kau pulang saja. Karena kami rugi belis-belis itu, karena kau harus datang itu tenun kain untuk bapak mama. Kau tidak bisa tenun, nanti orang suruh pulang kembali. Kalau macam saya punya belis dulu itu 25 kuda. 25 kuda. Termasuk dalam tahapan menuju pernikahan di Sika, dikenal istilah belis atau mas kawin. Pihak lelaki biasanya memberikan belis, bisa berupa kuda, emas, uang, atau kain untuk pihak perempuan. Setelahnya, pihak perempuan akan membalasnya dalam bentuk apapun yang dipilih, seperti babi atau kain tenun ikat.
hasil tenunan si calon pengantin perempuan sendiri. Oleh sebab dekatnya tenun ikat dengan kehidupan masyarakat Sika, kain tersebut hadir di tiap momen-momen penting, seperti kelahiran, kematian, hingga pernikahan. Melestarikan budaya dan tradisi leluhur memang tidaklah mudah. Akan selalu ada jalan yang sulit menanti. Karena itu, hanya orang-orang istimewa yang memilih jalan ini. Di Tanah Ai, tanah adat dengan wilayah hutan dan berbukit-bukit terjal di dekat laut, masyarakat masih memiliki ikatan budaya yang kuat, termasuk keterikatan dengan alam Ibu Pertiwi. Ini kami di sini bilang Wainalu. Nah, memang padi ini kalau bahasa bagian tengah sana bilang pare, kalau kami di sini bilang nalu. Jadi yang artinya gabah itu. Ya, untuk memisahkan gabah jadi beras ya kami sini bilang pakai bayi atau tumbuk gitu. Itu setiap rumah itu alat yang begini selalu ada. Kalau tanpa alat ini berarti orang itu tidak bisa makan nasi. Nilai yang bisa kami lihat itu bahwa dengan sistem tumbuk ini itu ada nilai penghematan. Alat yang ini kami sini menyebutnya dengan nama nuhun. Kalau yang mereka pegang untuk tumbuk ini alu. Memang tulisannya alu sama seperti bahasa Indonesia, tapi penekanannya itu lemah, alu. Terus anyaman ini itu anyaman dari daun lontar ini kami di sini sebut seneng. Sedangkan yang ini jelasnya dari tempurung, tapi ini diberi nama kami di sini menyebutnya luli. Sedangkan yang untuk tapis ini kami di sini sebut lidah, tapi bukan kita punya lidah ini. Ini mau masak nasi, sayur, masak ubi, mau minum dengan kopi. Di tengah kebersahajaan, tetap kita temukan tenun ikat jadi bagian dari kehidupan. Kalau dilihat motif atau tenunan sarung Tanah Ai, itu berbeda dengan tenunan di wilayah-wilayah lain. Kalau di wilayah lain, hampir motif itu mendominasi mulai dari ujung sampai ujung. Tapi Tanah Ai punya tidak. Dia tetap, motif dari 3 motif itu, entah itu pura butut, ahuwati maupun pukuliken, dia tetap warnanya, polanya tetap seperti ini. Ini sebenarnya ada nilainya yang terkandung di dalam kain ini. Itu nilai yang terkandung di dalam kain ini adalah nilai kehidupan manusia. Jadi namanya kehidupan manusia ada 3 tahap. Tahap awal itu kita masih dalam kandungan mama, setelah itu kita lahir ke dunia, dan kemudian kita akan kembali ke kubur. Jadi ujung dengan ujung ini itu melambangkan dunia gelap di mana kita masih di dalam kandungan mama dan akan kemudian kembali ke kubur. Sedangkan bagian tengah yang dipenuhi dengan motif ini itu melambangkan berbagai macam tantangan, variasi kehidupan selama kita hidup di dunia ini. Memang kita di sini tidak dalam bentuk sanggar. Awalnya memang punya niat untuk sanggar, tapi ketika kita cari bibit kapas, kemudian pewarna lokal, itu sudah susah ditemukan. Maka kami kemudian membentuk itu hanya dalam bentuk kelompok tenun saja. Nah, setelah bentuk kelompok tenun ini, kita dekatkan diri kepada orang-orang tua seperti mama ini untuk mengajarkan mereka bagaimana teknik tenunnya. Dari tahap ke tahap itu seperti yang kita lihat di belakang ini. Awalnya itu mereka swadaya. Awalnya swadaya, kumpul uang, beli benang di toko.
berjalan kurang lebih 2-3 tahun, tapi kemudian pemerintah desa melihat ada kelompok yang menekuni ini. Pemerintah desa dari tahun ke tahun mulai mengalokasikan bantuan benang. Kemudian mereka tetap melanjutkan itu sampai sekarang. Ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun lebih. Nah, 5 tahun, ya mau jalan 7 tahun. Karena itu dari kepala desa terdahulu, sekarang sudah ganti kepada Bapak Desa yang sekarang ada, ini sudah mau jalan 2 tahun. Dan itu bantuan dari desa itu tetap berjalan. Sebenarnya mereka punya jadwal kegiatan ini setiap hari Jumat. Ini tergantung dari permintaan, tapi untuk selama ini kalau ada yang pesan baru dibuat. Nah, karena ini tergantung dari persediaan bahan benangnya. Nah, kita mau bangun jaringan kerjasama dengan pemasaran, tapi kita mengingat bahwa kita punya produk ini masih terbatas. Tenun ikat di Tanah Ai memiliki potensi untuk berkembang lebih pesat lagi. Tak kalah dengan tenun ikat yang berasal dari berbagai wilayah lain. Tenun ikat Sika mungkin adalah salah satu komoditas tertua yang menjadi sumber pendapatan masyarakat. Jual beli kain menjadi salah satu pemandangan yang lazim kita temukan, baik di rumah-rumah, sanggar, sampai pasar yang buka khusus di waktu tertentu untuk memperdagangkan hanya tenun ikat dari para perajin seantero Sika. Hari Selasa, hari Pasar dari jam 4:30 sampai selesai pasar jam 10-11. Namun, tenun ikat Sika tak hanya tentang niaga. Ia juga adalah tentang kearifan lokal, tentang cara masyarakat menghargai warisan budaya. Di sebuah sanggar bernama Lepolorun di Desa Nita adalah seorang Alfonsa Horeng, sang pendiri, dan para perempuan lokal gigih melestarikan budaya Sika. Caranya, selain membangun kembali Lepo GT Ihiniur atau rumah adat Sika yang sebelumnya sudah punah selama 72 tahun, juga mengembangkan budaya lain, mulai dari tari-tarian, seni musik, dan tentunya tenun ikat. Benang dari kapas, jadi kapas-kapasnya ini kita petik di kebun, terus dijemur, terus sudah dijemur, nanti dipisahkan serat kapasnya dengan biji kapasnya, dengan alat yang namanya ngeung, terus dipipihkan, biar luas permukaan kapas makin luas. Setelah dipipihkan, langsung digulung. Setelah digulung nanti dikumpulkan sampai dengan 40 siung. Proses berikutnya adalah proses mendesain motif atau dinamakan dengan proses ikat. Kita bisa melihat di sini di pemidang pertama ini setelah dibentang nanti diikat dengan tali dari pucuk gebang, pucuk palmat. Dipola didesain langsung dari otak dituang ke sini. Jadi tidak digambar terlebih dahulu, tidak dikasih titik-titik dulu di permukaan media benang, tapi diikat sampai penuh sesuai dengan motif yang kita inginkan seperti ini. Ikatan yang kita sudah ikat tadi kita bawa ke proses berikutnya, yakni pewarnaan. Ini ada yang direbus, ada yang difermentasi, ada yang direndam, proses panas, proses dingin. Sesudah itu dibiarkan sekitar 1-2 jam baru dijemur. Sesudah dijemur, nanti dengan ramuan akar mengkudu dan simplokos dan sebagainya ini, kita bisa mencelup di dalam pewarna sehingga menghasilkan warna marun, warna merah seperti ini. Kalau ini untuk di rumah ini untuk pewarna biru dan pewarna hijau, untuk indigo. Jadi seperti baju yang saya pakai, seperti kain ini warna birunya ini kita harus proses tersendiri di rumah ini. Jadi di tembikar-tembikar ini kita bisa
direndam fermentasi 1 hari 1 malam untuk menghasilkan warna hitam, biru, biru muda, biru tua, dan mencampur warna-warna sekunder untuk menghasilkan warna hijau dan sebagainya. Proses berikutnya adalah penataan motif. Jadi ikatan yang tadi dilepas ikatannya, muncullah motif-motifnya ini. Karena sudah diwarnai, jadi muncullah motif. Ini diikat satu persatu biar waktu kita tenun tidak bergeser, tidak lari kiri kanan, motifnya tidak bengkok, tidak pecah. Jadi ini proses terakhir tenun. Menggunakan tenunan konvensional, tenun gedok, jadi bukan mesin. Mengandalkan tekanan di kaki, tekanan di bagian belakang badan, sehingga ini menciptakan suatu stressing benang pakan ini satu persatu sehingga bisa menjadi kain. Sesudah ditenun sekitar 10 hari selesai. Jadi ini motifnya sama, tapi ini pewarna alam, ini pewarna sintetik. Jadi kelihatan beda. Dari motif yang ditenun ini adalah motif mawarane, kelihatannya seperti bintang. Dalam mawarane atau bintang bersusun ini melambangkan kesatuan keluarga. Ada sebelah ada ayah, ada ibu, ada anak, merupakan didikan dari seorang ibu kepada putrinya. Putrinya bisa berhasil karena didikan ibunya. Jadi kain tenun kami di wilayah administratif Kabupaten Sika ini ada 6 etnis dan ada 54 motif yang sudah kami masukkan ke dalam hak hukum indikasi geografis. Ini untuk mencegah, mengantisipasi kalau ada yang menjiplak, ada yang mengkopi motifnya, kami bisa gugat karena ini merupakan hak folklor, hak komunal dari masyarakat Kabupaten Sika. 54 motif ini ada kain untuk perempuan, ada kain untuk laki-laki. Salah satunya motif ini Korosang Doberadu, motif Agi Pelikanu, motif Mawarani, motif Rempesika, motif jejak naga atau naga lalan, dan masih banyak lagi motif yang khas hanya ada di sini. Tenun ikat Sika menjadi kain ikat pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikat indikasi geografis. Dengan ini, tenun ikat Sika mendapat perlindungan hukum kekayaan intelektual. Lepolorun sesungguhnya lebih dari sekedar sanggar budaya. Para anggota yang kesemuanya perempuan dilatih untuk lebih berdaya. Dengan nyaring, mereka menyuarakan pendapat dan dengan tekun menenun berbagai motif yang merekam tradisi di atas helai-helai tenun ikat. Eksotisme Sika belumlah utuh tanpa tenun ikatnya yang sangat istimewa. Maka, tiap kali kita mengingat Sika, ingatlah bahwa ada masa depan cerah yang lahir karena semangat masyarakatnya dalam melestarikan khasanah budaya. Ingatlah wajah-wajah mereka, muda, tua, yang menginspirasi dan penuh cinta. Mereka yang bergerak bersama demi Sika. Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok TV hanya di JTV. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Dua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur.
Saksikan program dialog gagasan politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sampai dahut. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah ndek Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. JTV 100% gone wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Pemirsa, sebuah destinasi wisata kuliner baru bisa Anda temukan jika berkunjung ke Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Namanya Rumah Coklat. Di sini Anda bisa mencicipi coklat panas sambil melihat panorama alam lereng Gunung Wilis. Menyenangkan rasanya bukan? Di waktu senggang, Anda bisa menikmati coklat panas sambil duduk santai memandang panorama alam yang masih asri. Keinginan Anda bisa terwujud di Rumah Coklat. Lokasi wisata kuliner baru ini berada di Desa Bodak, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Destinasi wisata satu ini dirintis warga setempat sejak setahun lalu. Dari tempat inilah beragam olahan berbahan kakao diproduksi. Dengan kepala desa dan tokoh masyarakat untuk mendirikan Rumah Coklat ini untuk pengolahan kakao atau coklat. Yang diolah di sini adalah dari kakao fermentasi menjadi beberapa varian coklat. Jadi mulai permen coklat, coklat batangan, kakao bubuk atau bubuk 3-in-1, lemak coklat, dan sebagainya. Tak hanya memproduksi beragam olahan coklat, pengunjung bisa menikmati produknya langsung di lokasi pembuatan, sambil bersantai menikmati alam yang masih asri. Mantap, produksi dari Madiun Coklat. Coklatnya terasa banget nih. Kalau mungkin juga karena kondisi di sini dingin, jadi mendukung makan coklat. Nah, Rumah Coklat ini merupakan salah satu badan usaha milik desa BUMDes Bodak. BUMDes ini dirintis salah satunya untuk membantu petani kakao yang kesulitan menjual hasil panennya. BUMDes ini menjadi penyerap hasil panen petani dengan harga Rp30.000 per kilogram. Sementara, 6 karyawan yang bekerja di sini juga diserap dari warga setempat. Alhamdulillah dengan adanya ini bisa menyerap tenaga kerja lah
walaupun nggak begitu banyak, minimal mengurangi pengangguran untuk desa muda. Selain itu kan, selain di coklatnya kan mungkin petani pun sekitar sini harganya harga coklat bisa berangkat minimal bisa stabil untuk harga. Volume produksi rumah coklat sekitar 5 hingga 10 kg coklat kering yang telah difermentasi. Pemasaran produknya dilakukan di wilayah Madiun dan melalui internet. Tova Pradana, JTV Madiun, Jawa Timur. Masih seputar coklat pemirsa, biji kakao atau coklat yang dihasilkan para petani Trenggalek ini mampu bersaing di luar negeri. Kakao ini dikembangkan dan diolah di Rumah Coklat, sebuah tempat untuk pengembangan dan juga pengolahan coklat yang selama ini dikelola oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek. Rumah coklat yang berada di Jalan Raya Karangandongko, Kabupaten Trenggalek menjadi tempat penyortiran biji kakao atau coklat dengan kualitas terbaik. Helen Kurniawan, operator pengelola kakao Rumah Coklat menjelaskan, biji kakao yang disiapkan untuk diekspor harus memenuhi kriteria tertentu. Antara lain, biji kakao harus dalam bentuk fermentasi dengan kadar air sekitar 7%. Selain itu, biji tersebut juga harus masuk dalam kategori grade A yang bisa dilihat dari ukurannya. Sementara biji kakao grade B biasanya diolah oleh Rumah Coklat menjadi berbagai macam produk, seperti permen, bubuk, hingga minuman coklat. Biji yang kita olah di Rumah Coklat ini kita dapat dari mayoritas petani kakao yang ada di Kabupaten Trenggalek. Nah, untuk olahannya kita buat nanti permen kakao atau permen coklat, terus bubuk coklat, sama nanti minuman siap seduh atau minuman terimbang. Untuk pemasarannya ya masih di lingkup Kabupaten Trenggalek seperti itu. Terus untuk biji yang kita dapatkan dari petani itu dari petani binaan, itu kita dari masuk di sini kita sortasi. Kalau kualitas mungkin sudah bagus karena petani di Kabupaten Trenggalek kita bina untuk bagaimana cara mengolah biji yang bagus yang bisa untuk kualitas ekspor. Permintaan biji kakao untuk dikirim ke luar negeri cukup besar. Bahkan ketersediaan stok biji kakao di Kabupaten Trenggalek tak cukup untuk memenuhi permintaan itu. Dalam setahun, pihak Rumah Coklat bisa menyortir biji kakao asal Kabupaten Trenggalek ke perusahaan untuk dikirim ke luar negeri berkisar 1,5 ton. Ekspor biji kakao asal Kabupaten Trenggalek ini sudah berlangsung sejak 2019. Daerah tujuan ekspor itu salah satunya Jepang. Di Kabupaten Trenggalek, jumlah petani kakao terbilang minim. Rumah Coklat mendampingi para petani mengolah dan mengembangkan kakao di hampir seluruh kecamatan yang ada di Trenggalek. Simon Bagus, Muhammad Herlambang, JTV Trenggalek, Jawa Timur. Dari biji sampai orang jadi itu kita proses sekitar 1 menit. Pasangan suami istri petani gula aren di Desa Tumaluntung, Kabupaten Minahasa Utara tetap bertahan menjaga kualitas gula aren meskipun sedang pandemi COVID-19. Nah, mereka ini sudah 30 tahun sudah pemirsa memproduksi gula aren tanpa menggunakan bahan kimia. Indonesia, negara yang dilewati garis khatulistiwa ini, menyimpan berbagai macam pohon dengan segala pemanfaatannya. Provinsi Sulawesi Utara juga banyak ditumbuhi pohon enau atau warga di sini menyebutnya pohon seho. Tanaman jenis palma ini sangat dimanfaatkan oleh warga Buminyur Melambai dengan membuat gula aren atau gula merah. Salah satunya Opak Pandey dan Omak Nona di Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara.
Kedua petani gula aren ini bukan sekedar petani dadakan. Kedua pasangan suami istri tersebut sudah menjadi petani gula aren sejak 30 tahun yang lalu. Di tengah ganasnya bumi yang sedang berpandemi, keduanya saling membantu untuk menyambung hidup di hari tuanya. Proses pembuatan gula aren terbilang cukup mudah. Hanya mengambil air nira yang manis untuk menjadi bahan utama membuat gula, yang kemudian dimasak pada kuali yang lumayan besar selama kurang lebih 3 hingga 4 jam. Ya, Opa, jadi yang bikin gula merah itu bagus dengan nyanda apa DP faktor? Ya bagus, lupa ini ada campuran. Oh, berarti ada yang suka ada campur? Ada tuh lain, campuran pepaya atau semiki. Kalau begitu jadi banyak tuh gula tapi tawar. Langsung manis. Sebanyak dasar di cookies. Ini manis. Iya, pantasan sama yang gula-gula rupa Jawa. Ada gula-gula Jawa begitu kan nggak manis tuh. Iya, so campuran pepaya masa itu atau semiki. Semiki orang kupat. Kalau dorong Opa di sini memang masih pakai asli ya, cuma gula saja yang campur. Dalam satu kali panen air nira atau air saguer, Opak Pandey mampu membuat gula merah hingga 15 biji yang dijual dengan harga yang murah, hanya 10 hingga 15 ribu rupiah per bijinya. Untuk kualitas, gula merah yang diproduksi oleh Opak Pandey dan Oma Nona berkualitas baik yang dibuat dengan cara tradisional tanpa memakai bahan kimia campuran. Nah, gula merah atau gula aren mempunyai rasa yang manis, sama seperti kedua pasangan suami istri ini yang mempunyai kisah manis untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Eka Putra melaporkan untuk Kawanua TV. Harmoni hubungan industrial pekerja dan pengusaha adalah kunci dan kesejahteraan bersama. Sampaikan harapan Anda terkait hubungan industrial di sekitar Anda dalam video pendek dalam rangka May Day 2025. Total hadiah jutaan rupiah. Berikut persyaratannya. Kirim karya video dan identitas diri melalui link video Beauty konten video May Day 2025 paling lambat 27 April 2025. Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler, ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok Pitu hanya di JTV. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Dua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Mau pesan nih mas, apa ya? Karamel macchiato deh boleh? Karamel itu ya? Iya. Pemirsa, ada yang suka durian nggak? Nah,
kalau ada yang suka durian, saya punya rekomendasi durian yang enak banget, namanya durian matahari. Durian matahari ini menjadi salah satu buah varietas yang ada di lereng Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang. Buah ini melalui proses pemupukan organik sehingga dagingnya ini tebal banget dan rasanya juga sangat kuat. Jika Anda pecinta durian, tentu tidak asing dengan durian matahari yang menjadi salah satu varietas durian unggulan di Indonesia. Jenis durian yang bentuk buahnya bulat dan memiliki warna daging buah kuning cerah, tebal dan memiliki rasa manis legit ini ternyata banyak dibudidayakan para petani di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Salah satu petani, Huda, memiliki puluhan pohon durian di area kebun salak miliknya. Ia merawat pohon durian dengan pemupukan rutin menggunakan pupuk organik cair. Hal tersebut dilakukan guna memperpendek jarak masa panen durian. Perawatan ini ia tempuh setelah sebelumnya pohon yang ia miliki berbuah hanya 1 kali dalam 2-3 tahun. Dengan pemupukan, tanaman duriannya bisa berbuah 3 kali dalam setahun. Dengan pemakaian pupuk, alhamdulillah itu terpenuhi. Dengan karakter kan memang durian mempunyai karakter masing-masing dan rasa masing-masing. Tapi setelah pemakaian yang teratur, apa yang kita inginkan dan harapkan akhirnya terkabul. Durian matahari punya banyak penggemar. Durian khas lereng Gunung Semeru ini dikenal dengan rasanya yang kuat. Jadi duriannya itu beda dari durian yang lain dan ini cuma ada di lereng Gunung Semeru. Jadi membedakan apa yang itu berarti? Yang membedakan ini rasanya rame mas. Jadi semua rasa itu ada di sini jadi komplit. Rasanya manis, legit, gurih. Ya ada asin-asinnya juga. Jadi perawatan pohon durian dengan pupuk organik membuat batang-batang pohonnya semakin produktif. Selain membuat buahnya tumbuh maksimal, pemanfaatan pupuk organik juga dinilai lebih ramah terhadap tanah. Yongki Nugroho, CTV Lumajang, Jawa Timur. Selain durian matahari, ada lagi durian yang rasanya nih paling banyak diminati, yaitu durian musangking, pemirsa. Meskipun terbilang sangat mahal harganya, yakni Rp350.000 per kilogram, namun ternyata banyak warga yang memburu untuk mendapatkannya. Tak terkecuali di lokasi petik buah durian yang ada di Kecamatan Ngerambe, Ngawi, Jawa Timur. Petani yang menanam buah durian jenis musangking salah satunya adalah Himawan, warga desa Giriharjo, Kecamatan Ngerambe, Ngawi, Jawa Timur. Di lahan seluas 1,5 hektar di lereng Gunung Lawu ini, Himawan menanam sebanyak 125 batang pohon durian sejak tahun 2010 lalu. Salah satu buah durian paling favorit dan menjadi andalan adalah durian jenis musangking. Durian jenis musangking merupakan buah durian paling enak dan harganya terbilang sangat mahal dibanding dengan durian jenis lain. Untuk harga, durian musangking per 1 kg saja mencapai Rp350.000. Sementara durian montong harganya Rp60.000 per kilogram. Dan untuk jenis bawor Rp125.000 per kilogram. Meskipun durian musangking mahal, banyak penggemar buah durian yang memburunya, salah satunya Retnowati. Ia mengaku sangat menyukai buah durian musangking sebab rasanya sangat berbeda dengan yang lain. Ini banyak pilihan Bu ya? Banyak pilihannya, ada musangking, ada apa itu, motong, terus apa itu bawor, ada banyak. Yang paling disukai yang jenis mana Bu? Musangking dong. Kalau harga gimana Bu? Untuk harga saya rasa sepadan kalau untuk kualitasnya. Kalau musangking sendiri kenapa pilih itu Bu? Rasanya legit, buahnya tebal, manis, perpaduannya pokoknya klop kayaknya. Harga buah durian musangking terbilang sangat mahal dari buah durian jenis lain. Tak heran jika satu pohon saja Himawan mengaku bisa mendapatkan keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Jadi untuk sentra durian ini sebenarnya dimulai sudah jauh-jauh tahun sebelumnya. Dan di awal tahun 2019 karena kan potensi yang ada di Desa Giriharjo ini sebagian besar adalah banyak petani durian. Makanya kami di desa membuat BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Unit usahanya itu jual beli durian yang membeli semua produk-produk petani durian
buah durian yang ada di desa kami dijadikan pemasaran satu pintu untuk memasarkan durian yang ada ataupun barang panen dari petani durian yang ada di desa kami. Di Desa Giriharjo, Kecamatan Ngerambe, Ngawi ini ada sekitar 6.800 lebih batang pohon durian yang ditanam warga. Kedepan, pihak desa akan menjadikan Desa Giriharjo, Kecamatan Ngerambe sebagai desa wisata buah durian. Ito Wahyu, JTV Ngawi, Jawa Timur. Oke, terima kasih. Pemirsa, warga di Kota Probolinggo, Jawa Timur ini melestarikan buah yang menjadi ikon dari daerah tersebut, yakni anggur. Nah, anggur ini bernama Prabu Bestari. Dan inilah dia liputannya untuk Anda. Inilah kebun anggur yang sengaja ditanam Probi Fadli Rohman, 40 tahun, warga Jerebeng Lor, Kota Probolinggo, Jawa Timur di halaman keluarga besarnya. Halaman seluas 20 x 12 meter yang awalnya hanya berupa tanah lapang, disulap menjadi kebun anggur yang rindang. Selain bisa untuk berteduh, hasil buah anggurnya bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Probi dan keluarganya sengaja terus melestarikan anggur karena merupakan salah satu ikon Kota Probolinggo, yakni Kota Bayu Angga. Bayu berarti angin, anggur dan mangga. Ada beberapa jenis anggur yang ditanam mulai dari anggur Lavale, Autumn Royal, Jupiter, Alfonso, Caroline, hingga anggur Kota Probolinggo yang diberi nama anggur Prabu Bestari. Bapak dua anak ini menanam anggur sejak tahun 2019 lalu dan saat ini sudah menikmati hasilnya. Untuk anggur Prabu Bestari per kilogramnya dihargai Rp25.000 dengan memetik langsung dari tangkainya. Cara merawatnya pun cukup sederhana, yakni dengan ketelatenan mulai dari memangkas daun kering hingga memotong buah yang terlalu lebat agar tidak busuk. Dalam setahun, anggur ini bisa dipanen hingga 2 kali. Dan yang paling bagus, anggur berbuah pada saat di musim kemarau. Jika terkena hujan, anggur ini mudah busuk. Terima kasih sebelumnya. Di sini jenis-jenis anggur di sini paling banyak jenis Prabu Bestari, Mas. Prabu Bestari, dan juga kita ngisi jenis-jenis lain kayak Jupiter, Alfonso, terus Caroline. Dan juga banyak lagi, tapi saya di sini mau memperbanyak jenis Prabu Bestari, Mas. Kenapa itu? Karena di sini Prabu Bestari adalah salah satu ikonnya Kota Probolinggo ya, salah satu jenis anggur yang dirilis oleh Kota Probolinggo. Mungkin kelebihannya anggur Prabu Bestari, Mas, seperti apa? Kalau anggur Prabu Bestari ini tidak kalah dengan jenis-jenis impor yang lain ya. Dari berinya juga besar, juga dombolannya juga besar, warnanya juga menarik, agak lonjong. Jadi kalau kita dirawat dengan sebaik-baiknya, tidak kalah dengan anggur-anggur impor yang lainnya gitu. Jadi Prabu Bestari ini. Untuk perawatan sendiri gimana, Mas? Kalau perawatan di sini saya kira tidak ada kesulitan ya. Untuk merawat anggur tergantung kita aja yang telaten, semangat aja untuk merawatnya. Kalau dibiarkan ya lama-lama tidak mau berbuah itu. Tergantung kita telatennya aja gitu. Untuk rasa, anggur ini tidak kalah dengan anggur impor. Selain legit, kadar airnya juga sangat tinggi hingga membuat penikmatnya ketagihan. Nah, ini tadi yang hitam, ini yang manis ya. Terus yang ini kan ada jenis Prabu Bestari ini. Buahnya besar juga sangat manis gitu. Ya, ini Nggak kalah dengan apa? Dengan anggur impor ya? iya nggak kalah manis sekali. Harapan sebagai masyarakat, ini kan ikon kota ya, salah satu ikon kota selain mangga. Mungkin seperti apa, Bu? Inginnya setiap rumah ada anggur? Ya, kan ini kan Kota Probolinggo kan kota anggur dan mangga. Nah, kalau bisa ya apa ya? Setiap warga itu menanam anggur. Nah, terutama ini anggur Prabu Bestari ya, ikonnya Kota Probolinggo. Penasaran dengan sensasi rasa anggur Prabu Bestari? Tidak ada salahnya Anda datang ke Kota Probolinggo membeli dengan memetik langsung dari tangkainya. Farid Pahlevi, JTV Probolinggo.
terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Tidak perlu ragu lagi. Mulai konsumsi Bionetra hari ini dan rasakan manfaatnya untuk membantu memelihara kesehatan mata Anda. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Saksikan program dialog Gagasan Politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Wow. Aha. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Pemirsa, ketika akhir pekan dan Anda ingin refreshing sambil kulineran, saya punya rekomendasinya. Anda bisa berwisata kuliner di Pantai Gope yang berada di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Nah, di pantai ini tentunya Anda bisa menikmati pemandangan pantai yang indah sambil kulineran seafood. Rumah makan Dermaga Seafood berada di Pantai Gope, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Memiliki 2 lantai, mayoritas bahan bangunannya dari bambu lengkap dengan aksesoris. Berbahan bambu, rumah makan ini terlihat lebih natural dan menarik minat pengunjung. Aneka ragam kuliner ada di sini. Harga aneka seafood dijual mulai dari harga Rp15.000 hingga Rp85.000. Menu andalannya diberi nama gabrukan, berisikan aneka ragam kerang, cumi, udang, gurita, dan kepiting. Gabrukan dijual seharga Rp85.000 per porsi. Gabrukan ada 3 varian rasa, yakni varian rasa saus tiram, padang, dan balado asam manis. Mayoritas pengunjung memilih gabrukan saus tiram karena rasanya dinilai lebih enak. Pencinta kuliner memiliki pengalaman berbeda saat datang ke tempat ini. Selain beragam menu makanan, juga bisa langsung menikmati pemandangan Pantai Gope hingga ditemani sunset yang membuat indah suasana. Apalagi di belakang rumah makan ini dikelilingi tanaman mangrove. Pemandangannya enak sih, makanya sering kesini lagi gitu. Karena ada ini di tingkat juga ya, bisa langsung melihat ke pantainya. Jadi lebih indah ya gitu. Iya. Apalagi bareng sama pacar ya. Harganya gimana harganya? Harga terjangkau sih menurut saya, sama di kota nggak terlalu jauh. Makanannya rasanya enak. Sementara pemilik Dermaga Seafood Agus Melas mengatakan rumah makan ini baru berdiri sejak 2 tahun lalu dengan mempekerjakan 5 orang karyawan. Omset per minggu mencapai Rp10 juta. Lokasinya juga tidak jauh dari objek wisata religi Kesultanan Banten Lama. Para peziarah dari berbagai daerah banyak yang mampir untuk menikmati aneka makanan sekaligus berwisata ke Pantai Gope. Kita andalannya di Sabtu Minggu, di hari biasa lumayan ada masuk di jam-jam sore lah. Pengunjung dari mana aja Pak? Kalau pengunjung yang selama 2 tahun ini variasi, banyaknya kan dari bubaran dari ini.
pulang ziarah mereka berkunjung mari terus makan di sini. Jadi ada dari Bekasi, Tangerang, Serang, Cilegon. Pengunjung tak hanya sebatas menikmati aneka makanan dan minuman, pengunjung juga bisa menikmati berbagai hiburan untuk melepas penat. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. Nah, pemirsa, kalau tadi kan rekomendasi kulineran sambil melihat pantai. Nah, kalau Anda ingin suasana yang tenang, saya punya rekomendasi ini kulineran di salah satu kafe yang berada di Kota Serang, Banten juga. Di kafe ini Anda bisa merasakan sunyi, tenang, dan damai jauh dari keramaian kota. Kafe ini berada di pinggiran hutan. Aktivitas warga di perkotaan dibatasi oleh aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sejumlah pertokoan dan kafe di Kota Serang, Banten masih banyak yang tutup. Namun, salah satu kafe yang berlokasi jauh dari perkotaan, tepatnya di Kampung Salinggara, Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, menjadi alternatif warga Kota Serang untuk sekedar ngopi atau menikmati makanan yang disediakan. Kafe ini jadi salah satu obat kejenuhan bagi warga Kota Serang. Tentu kafe ini menerapkan protokol kesehatan ketat. Pengunjung yang datang wajib mencuci tangan dan duduk dengan jarak cukup jauh antar pengunjung. Selain itu, harus memakai masker saat berbincang. Tempat ini menawarkan keasrian alam terbuka yang dikelilingi ribuan pohon. Kafe dengan luas 1.800 meter persegi ini kerap dikunjungi para penggemar olahraga lari dan pecinta goes sepeda. Biasanya mereka mampir di kafe untuk rehat dan melepas lelah sambil menikmati pemandangan. Adem, enak ya, serasa jauh dari kota, hiruk pikuk kota itu ya, adem. Suasana ininya masih alami, pegunungannya masih alami, ada gitu. Walaupun tengah-tengah kan ini ya, deket ke kota gitu. Teh, ini kan kafe di tengah hutan ya Teh. Di kota kan banyak, kenapa milih di sini Teh? Nah, itu dia, kita pengen nyari adem. Karena sudah bosan. Sudah bosan di sana. Pengelola kafe sengaja mendirikan tempat ini jauh dari hiruk-pikuk pusat Kota Serang, yaitu menyajikan nuansa alam terbuka sehingga aman dari polusi kendaraan bermotor. Tadi bahwa mungkin ada kebosanan orang di Serang khususnya gitu, kafe secara umum kan ada di keramaian gitu ya, yang kemudian kadang-kadang juga terganggu oleh bisingnya lalu lintas dan seterusnya. Nah, kemudian saya agak berpikir bahwa ada banyak orang juga nampaknya gitu yang butuh tempat yang lebih sunyi dalam tanda kutip untuk bisa menikmati suasana yang lebih private gitu ya. Jadi kafe ini bisa dicapai dengan jarak 10 km dari alun-alun Kota Serang. Kafe ini beroperasi 3 hari dalam seminggu. Pada Jumat buka mulai jam 3 sore hingga jam 9 malam. Sabtu mulai dibuka jam 8 pagi hingga jam 9 malam, dan hari Minggu buka jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Menu makanan yang disajikan juga cukup variatif dan murah. Harga mengikuti kemampuan kantong anak muda. Untuk kalian yang penat dengan kebisingan kota, kafe ini bisa menjadi rekomendasi untuk menghilangkan stres bekerja. Nikmati secangkir kopi sembari menghirup udara segar. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. Pemirsa, itulah tadi beragam menu kuliner yang telah kami hadirkan untuk Anda. Semoga bisa menjadi referensi Anda mencari menu kuliner pilihan. Dan sudah waktunya untuk saya undur diri. Sampai jumpa kembali di Jelajah Kuliner selanjutnya.